Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menurunkan hujan yang menghujani bumi dan manusia. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang hujan sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah menyebutkan hujan sebagai air untuk bersuci, sebagaimana firman Allah, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air untuk bersuci. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Kemudian terkadang Allah sebutkan hujan sebagai rezeki, kata Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang indah dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Quran surat Qaf ayat 9 sampai 11. Sungguhnya manfaat dari hujan sangatlah banyak. Allah menyuruh kita sebagai hamba-hambanya untuk merenungkan tentang hikmah dari diturunkan hujan. Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran surat An-Nahl ayat 11. Oleh karena itu, jika seorang ingin mendapat pujian dari Allah, maka hendaknya ia merenungkan tentang agungnya Allah dalam satu ciptaannya, yaitu tentang hujan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib ingin menyebutkan 3 perkara hikmah di balik diturunkannya hujan, yang dengan hujan tersebut Allah menyuruh kita untuk merenungkan tentang 3 perkara ini dari sekian banyak perkara tentang hujan. Fungsi pertama, Allah mengatakan, "Wa annahu 'ala kulli syai'in qadir." Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihatlah hujan, dia adalah makhluk yang menakjubkan. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan hujan. Allah berfirman, yang artinya, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilat-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran surat An-Nur ayat 43. Selain itu, Allah juga menurunkan hujan tersebut dengan rasa yang tawar, tidak asin. Kalau sekiranya rasanya asin, maka tentu kita akan binasa. Selain itu, hujan tersebut turun dalam bentuk butiran-butiran, tidak turun langsung dalam bentuk kumpulan air seperti danau yang turun ke atas muka bumi. Karena jika demikian, maka akan binasalah kita semua. Fungsi kedua, yaitu hujan mengingatkan kita bahwasanya akan adanya hari kebangkitan. Kata Allah, "Wa annahu yuhyil mauta." Dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati. Pada ayat yang disebutkan juga Allah berfirman, "Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon-pohon kurma yang sangat tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati." Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Quran surat Qaf ayat 9 sampai 11. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia.
Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lihat, atas apa yang mereka dengar, atas apa yang mereka ucapkan, dan bahkan atas apa yang mereka komentari. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan turunnya hujan, kita melihat bumi yang tadinya tandus tiba-tiba bisa hidup kembali dengan subur. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwasanya kita yang saat ini masih hidup suatu saat akan meninggal dunia dan pasti akan dibangkitkan oleh Allah kelak. Allah berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu ma fil qubur." Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Fungsi ketiga, fungsi hujan yang terpenting bagi kita tatkala merenungkan tentang turunnya hujan adalah kita sadar bahwasanya zalika bi anna Allah wal haqq. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak. Dialah Allah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah tidak bisa disembah. Yang bisa disembah adalah yang bisa mengatur hujan, yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan. Dialah Allah satu-satunya yang bisa melakukan itu seluruhnya. Maka dari itu, setelah menyebut tentang hujan, Allah mengatakan zalika bi anna Allah wal haq. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak. Dalam ayat lain pada surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu di dalamnya bermacam-macam binatang dan perpisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya Dia menurunkan dari langit berupa hujan sebagai bukti bahwasanya Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian di ayat-ayat kata Allah, la ayatil qaumi ya'qilun. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, jika Allah berkehendak, maka Allah bisa menjadikan hujan yang Allah namakan sebagai rahmat menjadi hujan azab. Hal ini sebagaimana Allah jadikan hujan yang asalnya adalah rahmat namun menjadi hujan azab bagi kaum Nabi Nuh. Kata Allah, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Quran surat Al-Qamar ayat 11. Untuk apa Allah menurunkan hujan dengan sangat derasnya kepada kaum Nabi Nuh? Tidak lain adalah untuk membinasakan kaum Nabi Nuh karena mereka telah kufur kepada Allah. Tidak hanya itu, kalau sekiranya Allah berkehendak untuk tidak menurunkan hujan air dari langit, melainkan Allah turunkan hujan batu kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka tentu Allah sangat mampu. Hal tersebut sebagaimana telah berlaku bagi kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amtarna 'alaihim matara, fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Quran surat Al-A'raf ayat 84. Sungguh buruk kesudahan bagi orang-orang yang diberi peringatan seperti itu oleh Allah. Maka dari itu, tatkala kita melihat hujan turun dengan begitu derasnya, hendaknya kita ingat bahwa yang berhak untuk disembah adalah yang menurunkan hujan tersebut. Demikian pula tatkala tidak turun hujan, maka kita hanya diminta kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tatkala musim kemarau di Pekanbaru Riau kemarin.
Ketika hujan lama tidak turun, sementara asap masih terus mengganggu maka mereka pun melakukan salat istiqomah. Mereka itu setelah itu dengan izin Allah di waktu sore hujan pun turun dan tidak berhenti-henti. Ingatlah bahwa yang menurunkan hujan tersebut hanyalah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, sholat.